Halo Sobat KBRI Ankara, kembali bersama lagi di Talk Show in Ankara bersama KBRI. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial karena merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam misi kemanusiaan Indonesia untuk gempa bumi di Turki. Sebagaimana kita ketahui bahwa gempa bumi terjadi 1 bulan yang lalu di Turki yang melanda 11 provinsi di wilayah selatan Turki dan Indonesia mengirim 4 tahapan bantuan. Nah, para tamu kita ini adalah penerbang-penerbang handal yang membantu membawakan logistik bantuan ke Turki dari Indonesia. Bersama kami telah hadir Kolonel Penerbang E. Wisoko Aribowo, Mission Commander dari pesawat Hercules C-130 di Turki, dan juga Letnan Kolonel Penerbang Yudi Bandung Soekarmanto, Komandan Skuadron 32 Pangkalan Udara Abdurrahman Soleh di Malang, Jawa Timur. Selamat datang Bapak-Bapak. Halo Mas Andi, apa kabar? Sehat Bapak? Sehat. Alhamdulillah. Ini sangat kehormatan bagi kami Pak, langsung menghadirkan Mission Commander dan Komandan Skuadron. Misi yang sangat penting Pak, karena Turki merupakan negara yang sangat dekat dan kita sangat responsif untuk memberikan bantuan kepada Turki, dan tanpa Bapak berdua mungkin bantuannya tidak bisa diambil gitu. Nah, kita langsung saja Pak Wisoko dan Pak Yudi. Waktu tiba di Turki itu sejak kapan Pak pesawat misi mulai? Pak Wisoko. Terima kasih Mas Andi. Jadi begini, semuanya ini berawal mulai tanggal 8 Februari sebetulnya 2023, di saat kami di Kooputnas, Komando Operasi Udara Nasional, menerima perintah dari Mabes AU untuk mengikuti Zoom meeting mengenai pengiriman bantuan kemanusiaan di Turki. Kemudian kami mengikuti Zoom meeting, ternyata di situ juga hadir beberapa kementerian lembaga, Kementerian Luar Negeri, BNPB, kemudian dari Mabes TNI dan Mabes Angkatan Udara. Perintahnya hanya satu, menyiapkan 2 pesawat untuk secepatnya berangkat ke Turki membawa bantuan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia. Nah, kemudian perintah tersebut kita tindak lanjuti dengan menyiapkan 2 pesawat, satu pesawat Boeing 737 dari Skadron Udara 17 dan satu pesawat C-130 Hercules dari Skadron Udara 32 Lanut Abdurrahman Saleh Malang. Ini proses ini sangat cepat, kalau bisa dikatakan bahwa ini membutuhkan koordinasi yang sangat-sangat ketat, mengingat biasanya Mas, kalau kita keluar negeri itu kita ngajukan jauh-jauh hari, betul, flight clearance, kemudian lain sebagainya, security clearance krunya dan lain sebagainya. Persiapan ini ya alhamdulillah berkat koordinasi yang baik, dukungan yang baik dari semua kementerian lembaga, dari BNPB, dari Kementerian Luar Negeri, kemudian dari Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan Udara. Akhirnya kita 2 hari Mas, 2 hari langsung. 2 hari udah siap semuanya, dokumen sudah siap. Akhirnya diputuskan kita tanggal 11 Februari kita berangkat, hari Sabtu. Nah, kemudian semuanya berubah. Hari Jumat sore tanggal 10 Februari 2023 kami mendapatkan perintah terakhir bahwa 1 pesawat C-130 Hercules akan tinggal di Turki untuk melaksanakan membantu HRO kita istilahnya Mas, Humanitarian Relief Operation di Turki untuk membantu logistik dan lain sebagainya. Hal pertama yang saya lakukan begitu saya menerima perintah, saya langsung nelpon Komandan Skadron, siapkan jam terbang semua sudah siap, kru siapkan, kita akan operasi di Turki, termasuk personil Sat Bravo ya, dan waktu itu saya concernnya sudah mulai berpikir di sana musim dingin, anak-anak harus equip dengan perlengkapan yang ada, sementara kita siapkan dulu sehingga kita bisa beroperasi. Kemudian kita berangkat Mas tanggal 11 Februari. 12 Februari kita masuk di Adana, unloading perlengkapan atau bantuan dari pemerintah Republik Indonesia, termasuk perlengkapan dari Inasar. Kita unloading di Adana. Lumayan ya prosesnya Pak Idi ya, waktu itu cukup sampai malam. Kemudian kita terbang menuju ke Esenboa, Ankara. Tapi di Adana yang saya lakukan sebagai seorang mission commander adalah kebetulan kami menghadap Pak Dubes di sana, melaporkan perencanaan kami ini, kemudian juga Atan RI Ankara,
Dari situlah semuanya berawal koordinasi kami dengan Coordination Center dari AFAD. Ternyata di AFAD sendiri atau BNPB Turki ini sendiri terdapat Coordination Center yang di dalamnya terdapat unsur-unsur dari Angkatan Udara. Nah, di situ kami sudah establish komunikasi, kemudian kami 12 kami sampai di Turki, tanggal 13-nya kami langsung main sorti pertama membantu pengiriman bantuan kemanusiaan. Berlanjut itu Mas sampai sekarang, dan alhamdulillah sampai hari Jumat kemarin tanggal 10 Maret 2023 misi C-130 Hercules telah melaksanakan 12 sorti penerbangan dengan membawa total logistik sebanyak 112.706 kg atau 112 ton, kemudian personil sebanyak 825 yang terdiri dari baik itu pengungsi maupun tenaga tim penanggulangan bencana pemerintah Turki. Ada dari tim medis, kemudian dari Angkatan Bersenjata Turki yang semuanya di bawah kendali dan komando AFAD atau BNPB Turki. Jadi menarik sekali. Long way story Mas sebetulnya kesini kan di sini. Menarik sekali Pak Wisoko. Tapi nanti saya akan tanya-tanya lebih lanjut tentang misinya kemanusiaan di sini Pak. Tapi saya ingin ke Pak Yudi dulu. Tadi kan Pak Wisoko menelpon komandan skuadron Pak. Nah, ketika mendapat telepon dari Pak Wisoko, Pak Yudi, apa sih yang harus dipersiapkan Pak sebelum keberangkatan itu? Jadi memang yang makasih Mas. Jadi yang sampaikan Mas Wisoko itu semua serba dadakan. Jadi saya ingat sekali itu hari Rabu sore, beliau bilang, kebetulan saya adik asuhnya dari beliau ini, saya bilang, Dan siapin pesawat satu Dan ke Turki, itu jam 5 kurang seperempat, saya ingat juga. Oh siap, kami siapkan. Jam itu iso Vicon, jam 7 malam bisa Vicon. Aduh. Nah itu izin apa yang kami siapkan, rute sama loadnya nanti dari saya. Oh siap. Akhirnya dari jam 5 sampai jam 7 itu wah sudah kayak perang itu. Menyiapkan jam 7 beliau itu harus Vicon karena sudah disiapkan sama beliaunya, koordinasi dengan yang lain-lain. Akhirnya kita berangkat ke Jakarta hari Kamis. Rencana berangkat hari Jumat. Hari Jumat itu juga kami didadak lagi sama beliaunya itu. Saya ingat lagi menjelang maghrib. Dan posisi di mana siap di Jakarta. Pesawatmu nanti stay di Turki. Oh, oke. Di sana musim dingin. Segera siapkan kru. Ya memang awalnya pada saat kita Vicon dikasih tahu Turki -6 pada saat itu. Nah, kami berpikir biasanya yang kita dapatkan itu kalau kita misi ke luar negeri itu semalam pulang. Nah ini tolong, jadi bayangin kita, waduh -6 ini gimana hidupnya. Akhirnya ya itu dari beliau setengah 6 itu akhirnya kita belanja baju hangat itu, peralatan apalagi di Halim ya. Sedapatnya karena jam 8 sudah tutup. Jadi sedapatnya dari beliau udah yang penting berangkat dulu. Sampai sini ya banyak, kalau maksudnya pengalaman kita ke sini itu, apalagi ini mungkin misi pertama ke Eropa, itu kan kita itu pengalaman yang kalau kita ada ilmu penerbangan masalah Jetstream kita lihat, ada Jetstream ini. Jetstream itu maksudnya ada hembusan angin yang kencang gitu Mas. Nah kita belum pernah mengalami, kita hanya nanti ada Jetstream di atas Iran ini. Nah ternyata kita pas mengalaminya, kita pertama ya amazed, maksudnya gitu. Terus yang kedua, ini gimana nih? Karena pada saat itu pesawat itu memang terdorong angin, sampai kita reduce powernya sampai ke hampir setengahnya power itu masih ke tiupan. Ini namanya Jetstream. Luar biasa. Jadi pengalaman. Apalagi terus ketemu beliau di Adana, sudah menyiapkan semua untuk unloading kita semua lengkap, jadi kita tinggal hanya sampai malam kita. Akhirnya beliau ikut kami ke Esenboa Ankara. Di sana ada lagi challenge-nya juga, pas kita turun pesawat itu -6 itu -12 pada saat itu. Malam ya? Malam di jam 9 malam itu
Kita turun pesawat kan, di pesawat bisa dihangatkan. Jadi pas turun gini, loh kok dingin banget, jadi sakit itu kayak akhirnya naik lagi ke pesawat. Nah, habis itu turun lagi, loh masuk dingin, naik lagi gitu. Masuk bis. Ini mana bisnya? Akhirnya bisnya datang 2, akhirnya kita bisa masuk bis hangat gitu. Ya jadi memang pengalaman yang berharga memang. Luar biasa. Memang kalau memang dingin ya dingin. Terima kasih Pak Yudi, cerita ini menarik sekali Pak. Memang cerita-cerita yang mungkin tidak diketahui oleh banyak orang tentang behind the scene gitu ya penerbangan ini. Kalau boleh menyambung yang disampaikan komandan tadi Mas, salah satu concern saya sebagai komandan misi tentunya kita menempatkan safety ya Mas di atas operasi kita, sehingga begitu kami tahu bahwa kita akan beroperasi di sebuah tempat yang mempunyai environment yang sangat jauh berbeda dengan Indonesia, yang perlu saya lakukan adalah penyesuaian. Dan syukur alhamdulillah hari Senin itu kami bisa mengarrange sebuah misi untuk installing roller ya Dan ya, installing roller ke Kayseri. Kayseri ini adalah home base-nya C-130 Turki. Saya berpikir sambil menyelam minum air. Dalam artian di sana nanti saya akan minta kru komandan skadron ini untuk berdiskusi dengan pihak Angkatan Udara Turki yang tentunya mempunyai pengalaman lebih khususnya beroperasi di cuaca dingin. Kami landing mendapatkan sambutan yang luar biasa di Kayseri. Nah, udah saya lepas anak-anak ini untuk mereka diskusi lah dengan counterpartnya, nanyakan trik, kemudian nanyakan cara-cara mengoperasikan. Ya memang semuanya sama, manual semuanya basic, tapi mereka kan tentunya punya, ya itu tadi ya komandannya trik segala macam, kemudian pemperlakuan pesawat ini bagaimana saat musim dingin, sehingga itu menambah confident kru. Dia nyambung tadi juga perlengkapan musim dingin ini, ya alhamdulillah Mas, akhirnya kita mendapatkan kiriman yang luar biasa dari Indonesia, diikutkan pada saat pengiriman bantuan yang kedua, diikutkan sehingga kita begitu operasi ini jalan, misi-misi keempat, kelima itu kita sudah well equipped di sini. Terima kasih kepada pimpinan-pimpinan kita yang sudah memikirkan kita di sini. Luar biasa itu memang. Betul Pak Wisoko, memang sebelum kita membantu orang kita harus memastikan aman dulu gitu. Dan sampai nanti kita gitu. Wisoko, tapi menarik tadi. Kan kalau saya membayangkan ya Pak, kalau saya waktu berangkat ke Turki itu kan naik pesawat komersial, ada pramugari, ada makan 3 kali. Ini kan kalau di Hercules atau di begitu kan panjang rutenya Pak. Jangan salah Mas, jangan salah. Itu gimana Pak cara? Saya kebetulan juga pilot Hercules Mas. Kalau kita perjalanan ke luar negeri itu sangat nyaman pakai Hercules, dalam artian Mas kan kalau ini nggak bisa selonjor kan? Iya, betul. Kalau di pesawat saya sudah dari awal saya pesan ke komandan skadron, pokoknya buat pesawat ini senyaman mungkin untuk istirahat dan lain sebagainya, sehingga mereka semuanya ya akhirnya di pesawat ya nyaman bisa jalan-jalan di pesawat, keliling-keliling itu kan lumayan, jalan-jalan apa segala macam. Tidurnya selonjor, tidurnya enak Mas, kayak di bisnis kelas. Tapi kalau perjalanan dari Indonesia ke sini mungkin bisa nanyakan ke komandan. Mungkin Pak Yudi bisa diceritakan itu rutenya Pak dari mana ke mana dan berapa jam untuk berhenti, istilahnya round Pak ya? Remain overnight. Betul. Tadi dari misi kemudian kita berangkat tanggal 11 itu diawali ada upacara pelepasan dari Menteri Menko PMK. Ada Panglima TNI juga, ada Menhan juga. Kita berangkat jam 9, kita rutenya Aceh, Myanmar, dan menginap di Mumbai, India. Di Mumbai menginap besoknya kita dari Mumbai ke Abu Dhabi, lanjut ke Adana setelah itu SM2. Perjalanan rata-rata ada sekitar 4-5 jam. Kita juga, saya dari awal kita sampaikan ke kru sebelum kita berangkat tanggal 10 itu kita melakukan briefing ya di Halim, kru Boeing, kemudian kru Hercules sudah kami sampaikan juga Mas, situasinya pasti akan sangat dinamis. Back ke pengalaman kami waktu ya kebetulan kami banyak terlibat di humanitarian relief operation ya, sehingga suasana dinamisnya harus kita respon dengan kepala dingin, kemudian tetap menyiapkan segala kemungkinan. Contohnya begini Mas, awal berangkat kita mendapat perintah
pesawat ini bisa menginap di Adana. Ternyata informasi terakhir asesmen dari KBRI waktu itu Adana tidak memungkinkan untuk pesawat ini menginap, sehingga kita harus ketik. Nah, perubahan kecil ini Mas, efeknya panjang Mas ternyata. Betul. Karena flight clearance-nya akan berubah, kita ngajukan koordinat perlintasan dan waktunya juga akan. Tapi ya dengan koordinasi yang baik, dibantu teman-teman semua dari Kementerian Luar Negeri, dari perwakilan-perwakilan yang kita lewati, luar biasa itu Mas. Sehingga kita berubah, misalnya sampai H-1 keberangkatan itu kita berubah. Ini rutenya, ini flight clearance-nya tolong diajukan yang terbaru ini. Jadi kita punya grup, itu responnya cepat sekali, wah luar biasa itu. Sehingga itu mungkin saya katakan penyiapan pesawat tercepat ya, karena kita koordinasi bagus, kemudian dengan teman-teman semua dari kementerian lembaga juga luar biasa, sehingga ya alhamdulillah sampai sini sampai kita bisa beroperasi. Patut diapresiasi Pak, luar biasa. Alhamdulillah jadi bisa lancar sampai ke sini. Nah, saya mau masuk ke ini Pak Wisoko, ke misi yang diemban selama di Turki kan. Jadi pesawat Hercules itu di standby kan nanti untuk mengangkut logistik gitu. Itu ke berapa kota Pak kira-kira waktu Jadi itu? awalnya planning awal kita akan stay di Esenboa International Airport. Kemudian asesmen saya begitu mengetahui bahwa titik muat kita logistik ini banyak di Etimesgut, saya kemudian langsung propose ke Coordination Center, ke pihak Angkatan Udara sini, apakah kita bisa stay di Etimesgut, mempertimbangkan efektivitas. Kita nunggu sekitar mungkin 1 jam, 2 jam, kemudian kita di-clear untuk akhirnya stay di Etimesgut setelah melaksanakan misi hari pertama, dan ini tentunya sangat convenient dari sisi efektivitas kita, sehingga dari Etimesgut ini kita membawa logistik biasanya Mas menuju ke beberapa titik. Waktu itu awal-awal kita banyak ke Kahramanmaras, kemudian ke Incirlik, kemudian ke Adiyaman, kemudian ke tempat-tempat yang lain. Ternyata perjalanannya kita juga membawa pengungsi Mas waktu itu dari Kahramanmaras ini menuju ke Incirlik, ke Etimesgut, kembali ke Ankara. Nah itu kita tiap hari kita koordinasi dengan Coordination Center, misi kita apa, kemudian apa yang kita angkut, kita koordinasi ketat selama di sini. Sudah berapa bandara, Komandan? 12. Sudah 12 bandara di Turki kita landing, luar biasa. Dari utara ke selatan, barat. Utara itu Trabzon, paling selatan itu Incirlik, paling barat itu Izmir. Oh, pernah ke Izmir juga? Çorlu. Sudah perbatasan dengan Bulgaria. Oke. Jadi keren ini Mas. Di Turki berapa lama? 2 musim. Terbangnya di mana aja? 2 benua, Asia dan Eropa. Tapi ya ini Mas ya, ini sebuah pengalaman berharga, saya sampaikan bahwa ini mungkin kali pertama kita terlibat operasi bantuan kemanusiaan di sebuah negara lain dengan jangka waktu yang lama dan relatif jauh dari Indonesia, sehingga sebuah pengalaman berharga untuk kru Hercules ini, kita untuk operasi di sebuah negara yang punya iklim, punya environment yang berbeda dengan Indonesia Mas. Sebuah pengalaman yang luar biasa bagi kami, menambah bekal mereka untuk jadi portofolio baru. Iya, betul. Pernah melaksanakan operasi kemanusiaan di luar Indonesia. Iya, betul. Nah terus selama ini Pak, mungkin Pak Wisoko atau Pak Yudi nanti bisa menceritakan selama menjalankan misi, sambutan atau respon dari warga lokal itu seperti apa? Terus ada pengalaman menarik atau cerita-cerita menarik nggak sih Pak selama menjalankan misi ini Pak? Saya dulu ya, saya merasa aman Mas untuk beroperasi di dalam artian sambutan di sini setiap kali kita landing di bandara-bandara, baik itu dari militer maupun otoritas bandara, itu selalu luar biasa. Pertama mereka bingung, ini dari negara mana, terus kamu sedang apa di sini? Biasanya ditanya, begitu kita jelaskan bahwa kita melaksanakan bantuan untuk mengangkut misi kemanusiaan ini, sambutannya luar biasa. Kadang kita juga haru ya, dan ya mereka itu sambutannya ke kita begitu tahu Indonesia. Waduh, begitu ini langsung kita saudara, kita apa, sehingga sampai itu kita hafal ya Mas ya, maaf ya kalau kita landing di mana, nanti di sana tehnya enak tuh. Di sana nanti kita dapat roti, pasti dikasih roti yang panjang apa. Kita akhirnya itu hafal di sini. Ayo kita turun mau nyari roti ya. Bukan ini ya just joking kita, tapi mereka memang sambutannya luar, begitu landing kita dikasih ruangan
ditawarkan mau makan, mau pernah kita landing di mana, Izmir ya, malam-malam itu sama seorang pejabat di Angkatan Udara dipaksa-paksa untuk ikut, kita makan sebentar ya bagian, enggak, kita harus kembali ke tim high school. Tapi ya overall luar biasa Mas, sehingga sambutan masyarakat sipilnya, otoritas bandara, kemudian orang-orang yang bekerja sama dengan kita, kan kita ada proses loading ya. Itu kita rasakan, waduh, luar biasa lah di sini. Mungkin Pak Yudi bisa nambahin gitu. Jadi ini Mas, jadi beliau ini sebagai mission commander Kolonel Wisoko ini kan berkoordinasi sama TNI AU Turki, koordinasi center dalam rangka ini, dan saya menyiapkan pesawatnya. Nah, jadi tiap hari Kolonel Wisoko bilang, dan besok rutenya ke sini, oh siap, pesawat ready. Jadi tiap hari kita melaksanakan sudah 12 bandara, semoga bertambah nanti bandaranya. Jadi kita terharu tadi disampaikan Kolonel Wisoko. Jadi setiap kita landing di bandara baru atau setiap kita melaksanakan, selalu dia bilang gini, kamu dari mana? Saya dari Indonesia. Oh, makasih banyak ya bantuanmu, kita sangat terbantu. Setiap itu, jadi kita calling sama tower selalu bilang, kamu dari mana? Dari Indonesia. Makasih banyak ya. Terus nanti kalau kita datang lagi ke tempat itu lagi, dari Indonesia, kamu nanti jadi butuh apa? Kamu butuh apa? Jadi semakin lama kita di sini, jadi kayak kita nyaman sekali. Apalagi yang disampaikan tadi ke Kayseri itu pertama kali itu, mereka welcome. Kamu kan dari negara tropis, kamu kesini di negara dingin tuh, kamu coba ini ya, nanti coba cek ini. Kalau kamu ada masalah, bilang saya. Nanti aku anak buahku tak ke sana. Gimana? Udah, pokoknya kalau kamu di sini ada masalah, bilang saya. Jadi itu baru pertama kali kita ketemu ke sana. Itu sudah dia bawa TO ya, technical order atau flight manual itu. Kamu udah melaksanakan ini. Kalau di dingin biasanya ini bermasalahnya, ini bermasalah. Jadi kita selama di sini alhamdulillah jadi confident ya, confident di sini. Oh tenang, ada teman-teman kita di Kayseri, nanti kalau ada apa-apa, walaupun alhamdulillah kita sudah tidak ada belum ada masalah. Semoga tidak ada masalah sampai kita pulang. Amin. Tapi memang kita yang disampaikan oleh setiap kita unloading mereka datang, jadi kayak ya mereka mungkin menganggap kita saudara. Jadi mereka selalu bilang my brother dia selalu bilang gitu. Akhirnya benar patches kita ya. Akhirnya diambil. Saya maaf. Patches ini aduh. Langsung tuker ya, kita kasih. Jadi beda memang pada saat kita datang itu mereka unloading itu mereka benar-benar membantu. Jadi selalu dia, kamu butuh apa lagi? Kamu butuh selama di sini apa? Jadi yang jelas stay itu nggak pernah berhenti ya. Stay roti itu selalu kita aman itu Pak. Jadi rasa kayak ini daerah kita sendiri, maksudnya jadi kayak saudara-saudara kita sendiri, nyaman, benar-benar nyaman. Seperti kemarin Mas, kita terakhir di Maras itu ya, kita ketemu sama pilot-pilot ya, helikopternya dari Jandirma ya, dari Jandarmerinya sini. Terus mereka kan punya tenda posko gitu ya. Nah kebetulan terus saya di sana, mereka menyapa, saya juga menyapa. Akhirnya kita ngeteh apa-apa sampai, kamu mau kopi? Dia nawarkan, iya saya kopi mau. Ternyata di tenda itu nggak ada kopi Mas, adanya teh. Nggak lama ternyata salah satu dari mereka ini dari tenda itu jalan masuk ke terminal. Kebetulan tendanya di samping terminal airport bandara itu. Jalan, saya pikir ngapain, ternyata kembali bawain satu mug kopi buat saya. Ini buat kamu tadi kan, aduh saya terima kasih betul ya. Sampai segitulah mereka sambutannya luar biasa. Mereka berterima kasihnya terus. Tapi berkali-kali juga kami sampaikan bahwa ini sebuah kebahagiaan kami bisa membantu di sini, walaupun mungkin dari segi tonase tentunya setiap pesawat mempunyai keterbatasan, tapi at least kita bisa menunjukkan ke mereka lah, ini Indonesia ini ada untuk mereka tidak sendirian di saat-saat sulit ini, dan mereka sangat apresiasi Mas, luar biasa. Karena memang Turki dan Indonesia tuh sering dianggap sebagai negara yang bersaudara. Iya, betul. Jadi ketika mereka susah, siapa lagi yang bisa hadir kalau bukan saudara sendiri gitu. Termasuk bapak-bapak sekalian. Patut diapresiasi. Terima kasih Pak Wisoko dan Pak Yudi. Tapi saya di luar bahas misi bantuan kemanusiaan, tapi kan pasti banyak yang penasaran. Dulu mungkin banyak yang cita-citanya ingin jadi pilot angkatan udara, gitu, memakai seragam kayak gini gitu Pak. Kami, ya termasuk kami. Cuma ada nggak sih Pak Wisoko dan Pak Yudi nanti mungkin pengalaman sebagai penerbang angkatan udara yang kira-kira, oh ini yang paling tidak akan terlupakan nih sebagai penerbang
AU gitu Pak, yang mungkin bisa di. Jadi kalau saya sampaikan gini Mas, setiap kali kita terbang, tentunya tantangan yang kita hadapi berbeda, kemudian misi yang kita laksanakan berbeda, dan kebetulan saya sekarang sudah di staffing, sudah selesai masanya terbang, tapi masa terbang itu masa-masa yang luar biasa, masa-masa dimana kita mempunyai banyak pengalaman, kemudian ya kita mendapatkan kesempatan untuk bisa terbang ke semua destinasi di Indonesia udah tentu, kemudian ke luar negeri ini juga sebuah pengalaman yang luar biasa. Dan tentunya juga kesempatan ini juga saya mendorong generasi muda Indonesia untuk bergabung dengan TNI Angkatan Udara menjadi penerbang. Ayo generasi muda Indonesia, kita menjadi, jangan lupa menjadi Pak, sayap tanah air, sebuah buah nafas. Mungkin yang masih terbang ini Komandan Skadron 32 yang mungkin bisa menceritakan. Jelas ini pengalaman yang bagi saya tidak akan terlupakan. Mungkin setelah ini setelah jadi komandan saya akan menyusul beliau menjadi staffing. Jadi ini sudah benar-benar ya, jadi pengalaman jelas bertambah. Terus jadi apa yang kita dilaksanakan di Indonesia rutinitas itu ternyata setelah masuk ke negara-negara orang ini ternyata lebih rumit, tidak ya, mungkin di Indonesia kita sudah terbiasa, tapi di sini lebih rumit. Ternyata tidak hanya sekedar yang seperti itu, jadi ilmu akan bertambah ya, nikmatnya jadi penerbang ya itu. Alhamdulillah kita dapat kesempatan untuk ke luar negeri. Ya itu. Tapi mungkin ini Mas ya, saya garis bawahi di sini bahwa kita, keberadaan kami di sini, misi C-130 ini, Hercules ini tidak hanya untuk ya tentunya dengan berkaitan dengan humanitarian relief operation, tapi di balik itu juga kami bersyukur meningkatnya kapasitas dan kapabilitas penerbang Hercules TNI Angkatan Udara untuk beroperasi di daerah-daerah yang jauh, kemudian mempunyai iklim dan environment yang sangat berbeda, callingnya lebih complicated seperti disampaikan, sehingga mereka menambah confident. Dan ini pengalaman operasi ini yang mahal, Mas. Tidak setiap saat bisa kita dapatkan. Kita mungkin di sana dibiasakan untuk latihan, tapi sebuah pengalaman operasi ini yang luar biasa. Terima kasih atas kesempatan kami diberikan kesempatan di sini untuk bisa melaksanakan operasi di sini. Ya, di satu sisi kita membantu, tapi satu sisi yang lain akan meningkatkan kemampuan penerbang TNI Angkatan Udara. Kita tutup, ada pesan-pesan untuk para sobat KBRI Ankara yang bisa disampaikan dari Pak Ujang. Ya, mungkin dalam kesempatan ini saya mengaturkan terima kasih kepada KBRI Ankara ya, yang telah mensupport kami, dan tentunya kepada semua kementerian lembaga, Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Mabes TNI Angkatan Udara. Kami bisa melaksanakan operasi di sini dengan sejauh ini dengan aman dan lancar, dan mungkin kami juga mohon doa restunya supaya bisa melanjutkan misi, menyelesaikan misi, dan kembali ke tanah air dengan aman dan lancar. Amin. Dari Pak Yudi. Siap. Siap. Terima kasih banyak Pak Wisoko, Pak Yudi, narasumber yang luar biasa, tamu spesial kita pada edisi kali ini. Sobat KBRI Ankara, ikuti terus talk show Ankara bersama KBRI di channel YouTube KBRI Ankara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.